Stres-stres Karena ada ulangan matematika pagi. Itu lihat dulu ke barat, itu lihat Gunung Lawu. Karena berarti masih belum terhalang. Berarti sejak dulu itu memang matematika itu bikin stres itu. Ini ya, Bapak Ibu guru matematika tolong jangan bikin stres murid-muridnya ini ya. Guru gitu itu kan matematika. Nah, itu kalau ngasih ulangan kan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanti, selamat datang di Semanti Podcast. Oke, kali ini ada spesial nih hari ini. Ada yang nggak sama kayak biasanya. Apa itu Kak kira-kira? apa ya? Biasanya tuh Semanti Podcast dibawakan sama murid-murid tercinta kita, Pak. Oh gitu. Iya, Jadi kali ini pada hari ini ya kita akan memulai sesuatu yang baru yang berbeda dari biasanya, yaitu hostnya akan dipimpin langsung oleh kita berdua, yaitu guru-guru dari Semanti. Oke. Oh iya, tak kenal maka tak sayang ya Pak. Jadi nggak ada salahnya kita memperkenalkan diri dulu untuk Sobat Semanti yang mungkin tidak kita ajar kelasnya Pak. Oh iya. Oke, perkenalkan nama saya Mario Widianto. Saya di Semanti ini mengajar pelajaran geografi dan rekan saya Dwi Hendrawati mengajar pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak biasa memanggil saya Miss D. Oke. Pada hari ini kita akan sedikit mengulik bahasanya ini ya. Kita akan mengulik sejarah dan juga pengalaman dari bisa dikatakan legend ini legend karena dua sosok ini ya, dua narasumber ini sebenarnya sudah lama mengenyam pendidikan di Semanti dan beliau adalah alumni dari Semanti, kebanggaan dari Semanti yang kebetulan hari ini juga mengisi acara di Semanti loh. Iya, mengisi acara training motivation yang ada di Semanti pada hari ini. Jadi langsung saja kita perkenalkan dua narasumber spesial kita pada hari ini. Monggo Pak. Silahkan Bapak, silakan. Terima kasih. Saya namanya adalah Vito Karyono, alumni Semanti 1985. Dulu jurusannya IPA dulu ya, sekarang udah beda. Dulu dari IPA, jadi dari IPA ya. IPA kelas 1 saya nggak hafal persis ya. Kelas 3-nya IPA 1. Kelas 3-nya IPA 1. Oke. Kelasnya berubah, ngatain Pak? Iya, berubah. Setiap kelas kelasnya berbeda, IPA-nya berbeda. Iya. Untuk Bapak satunya lagi? Ya, terima kasih. Perkenalkan saya, nama lengkap Sumargono. Ini nama yang bagus yang diberikan oleh bapak saya. Ini punya makna ya. Su itu bagus, Margo itu jalan, no itu ono, jadi ada jalan yang bagus gitu. Itu sebuah harapan ya Pak. Ya, betul. Harapannya nanti anak yang dilahirkan ini memiliki jalan yang bagus ya ke depan. Ada jalan masa depan yang bagus begitu ya Pak ya. Tapi teman-teman memanggil singkat Margono atau Gono, ada Gogon ini malah. Iya, ini jauh ini ya sampai ada nama Gogon ini. Nah, itu kan ada tokoh yang dulu namanya. Iya, pelawak ya Pak ya. Ya, ada. Saya enggak bisa ngelawak ini. Mungkin pelawak swasta aja lah. Ya. Terus saya alumni sama seperti Mas Vito, alumni tahun 1985. Jadi sama ya, seangkatan. Jadi banyak temen tuh menyebut alumni Delima 85. Bukan sebutannya sendiri ya ternyata ya. Ada sebutannya Delima 85. Kreatif juga. Jadi saya dulu kelas 1H, mungkin masih ingat. Terus penjurusan saya masuk di IPA karena
saya memilih IPA, mungkin bakat ya saya di IPA. Kemudian kelas 2-nya 2 IPA 3. Kemudian kelas 3-nya 3 IPA 2. Jadi Bersebelah. saya Ruangannya bersebelah. sebelah. Cuma saya bersyukur Iya. saya satu kelas dengan anak-anak top pilihan. Iya. Wih, ini berarti persaingan prestasinya ini Ya memang Iya. dulu nggak tahu itu mungkin dikumpulkan itu di kelas 3 IPA 2 itu terkenal anak-anak kelas top, favorit. top Marco top. Waduh. Berbeda dengan kelas saya. Kelas saya Berbeda. adalah Beda. bukan kelas Sebelah. unggulan. Iya. Agak bandel-bandel. Oh gitu ya. Berarti dulu itu kalau waktu masih SMA ini berarti kelasnya Pak Margono ini kelas apa serius-serius. Kalau yang Pak Wito ini kelasnya yang Kelas saya. santai-santai gitu ya. Kelas lesehan. Iya. Jadi memang dulu kan 8 kelas itu dibagi, yang 4 kelas IPA, yang Iya. 4 kelas IPS. Dulu Ya. berarti ada 8 rombel ya dalam Ya, satu angkatan. Satu angkatan. Dulu kan masih kecil, SMA-nya masih ya jelek lah, jauh dibanding sekarang. Iya. Sudah bagus infrastrukturnya, bangunannya. Dulu itu namanya depan lapangan tuh sawah, masih sawah. Kalau hujan masih ditamani orang-orang itu. Jadi masih sawah belantara ya. Jadi beda banget sama yang sekarang ya Pak ya. Beda sekali. Sekarang sejuk banget. Sejuk. Iya. Oh malah sejuk sekarang. Iya, banyak pohon lah paling nggak. Oh gitu. Berarti dulu itu kurang ada pohon-pohon. Kurang ya, gitu. gersang. Cuma satu ini yang tidak ada sekarang. Dulu Apa itu, Pak? kita bisa melihat langsung Gunung Lawu itu kelihatan Ya, bagus betul. kalau pagi. Oh gitu. Ya, Ada. stres-stres kok. Karena- Ada ulangan matematika pagi. Itu lihat dulu ke barat, tuh lihat Gunung Lawu itu. Oh. Karena Berarti masih belum terhalang, masih berarti sejak dulu itu memang matematika itu bikin stres juga. Ini ya, Bapak Ibu guru matematika tolong jangan bikin stres murid-muridnya ini ya. Tapi saya di kelasnya termasuk salah satu kesayangan ibu guru matematika. Oh iya, siapa Jadi dulu? namanya Bu Wijanarko. Jadi suatu hari Iya. saya diajak ke belakang sama saya kan sebelumnya duduk sama di belakang sama yang nakal-nakal kalau di kelas. Iya. Saya diajak ke belakang namanya Aprianto. Dia ngajak pipis ke belakang. Terus Dia tuh gak percaya kayaknya kalau dia bakal pipis. Dan memang saya nggak bukain pipis, saya ke kantin. Dan Bu Wijanarko tuh ngikutin sampai malang kerik gini di Waduh, kantin waduh, gitu. Jadi Dan akhirnya saya ngikutin Iya. Aprianto nakal dia. Kalau gitu kita malu kalau kelas kita main ke Magetan. Saya ikut. oh gitu. Jadi yang dimarahin tuh besoknya saya yang suruh dia ngerjain PR, dia nggak dikerja, nggak disuruh. Tapi berarti dari apa namanya disuruh ngerjain itu Bapak itu mendapat ilmu yang lebih baik Iya, daripada betul. lainnya. Tapi suatu hari dikasih ulangan gitu ya. Iya. Saya nggak boleh di belakang lagi, depan kelas depannya dia. Cuman kasih untungnya 3 persoalan tuh saya bisa semua dapat nilai 100. Oh gitu. Biar nggak nyontek gitu ya. Iya, ada untungnya juga. Iya iya iya. Ya. mungkin dibanding anak-anak sekarang ya, siswa itu jauh sekali, Mas. Dulu itu Oh, iya, dulu. ya apa ya, lucu-lucu, tapi lucunya tuh nggak nakal, kreatif gitu. Kreatif ya. Betul. Contohnya dulu itu ada pelajaran sejarah ya. Nggih. Itu malah mungkin separuh yang laki itu nggak ikut semua. Lah kemana itu Pak? Kemana itu kalau baca? Ya alasannya keluar satu, ada yang ke toilet, ada yang ke warung. Itu habis teman-teman. Akhirnya yang ikut pelajaran sejarah itu waktu itu almarhum Mbah Prawoto. Oh iya. Itu yang ikut lah perempuan aja, yang laki nggak ikut semua. Jadi waktu pelajaran itu izin satu, terus akhirnya, loh, mana ini kok tinggal sedikit ini ya? Mungkin anak sekarang nggak berani itu. Sebenarnya sama juga sih. Sama juga. Ada beberapa seperti itu. Mungkin tingkat kreativitasnya mungkin berbeda ya Pak ya. Kalau sekarang itu izinnya kamar mandi itu ya diantarkan juga lah gitu. Nih, tapi ya iya. Nyicil ya. Memang tergantung gurunya. Kalau Iya, gurunya killer kita nggak berani gitu. Berarti masih sama. Ya, lebih polos, lebih apa ya? Kalau dibilang masih
anak-anak gitu loh, Mas. Iya. Dulu itu kan Itu meskipun kenakalan SMA iya, itu kenakalan remaja lah istilahnya iya. ya. Ya itu masa-masa katanya kalau SMA itu masa-masa paling indah, masa-masa di SMA gitu ya. Gitu. Ya. Betul sekali. Kalau kita ngomongin tentang masa lampau ya Pak ya, mungkin ada kenakalan-kenakalan lain yang mungkin masih diingat sama Bapak yang masih berkesan gitu sampai kemudian dijewel guru kayak atau apa gitu, masih ingat nggak Pak? Atau mungkin kalau bukan jenis siswa yang nakal gitu ya Pak, mungkin ada pengalaman Momen, yang iya, sangat terkesan sampai sekarang mungkin masih ingat gitu, mungkin bisa diceritakan Pak. Oh gitu. Mungkin dari Pak Margono dulu. Saya itu yang saya masih ingat itu guru Bu Wit itu, Iya. itu kan matematika. Iya. Nah Bu Wit. itu kalau ngasih ulangan kan susah ya. Sulitnya ampun itu. Kenapa ya akhirnya saya pikir soal itu kondi kok susah lah. Akhirnya saya kan berusaha cari Iya. buku tes masuk perguruan tinggi. Oh iya. Dulu namanya Skalu itu. Iya, betul. Sistem yang untuk masuk 5 perguruan tinggi. Iya, kalau sekarang mungkin apa buku UTBK itu yang Iya. tebel itu ya. Iya. Itu. Iya. Saya pinjemin itu temen. Nah, ternyata Bu Wit itu Ngambil untuk surat soalnya. ulangan harian tuh ngambil dari apa? Soal-soal di buku masuk tadi. perguruan tinggi itu. Makanya kan nggak ada yang tahu. Saya tahu. Wih, ya akhirnya saya itu nilai itu 10 di rapot. Wih, sempurna Karena ya. setiap ulangan tuh pasti Sudah, bener. sudah tahu kitab sucinya Ya. matematika. Sudah tahu triknya. Ya, trik-triknya gitu. Biasanya Pak, kalau guru matematika itu ya kebiasaannya itu ya. Selama saya jadi murid dulu itu kalau ngasih contoh itu mudah-mudah Pak. Ini ya contohnya anak-anak rumusnya bla 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 gini ya. Kasih contoh ini dikerjakan mudah. Tapi kalau ulangan aduh minta ampun itu. Jadi sama ya kayak dulu ya. Gitu. Kalau dari Pak Wito bagaimana Pak, ada cerita? Kalau dikaitkan dengan matematika, Iya. saya ketahuan nyontek. Ketawa contoh ya. Pernah ya. Jadi apa kelas 1 yang Bu siapa? Pak siapa? Kelas 1 matematika mendiam. Ya, itulah pokoknya saya lupa. Dari Iya Daryono. Dari Atmo. Jadi sudah saya pensiun. Sudah pernah ya. Jadi saya nyontek. Iya. Jadi udah siapkan ada pelajaran yang kemungkinan saya lupa gitu. Iya, Saya materi siapkan. yang sudah Iya. yang prediksi mau Iya. keluar gitu ya Kan di dipersiapkan. meja itu ada ini kan ada selorokan itu. Iya, ada lacinya itu. Ada. Jadi saya konsentrasi niat contekan. Iya. Saya nggak tahu Pak itu Ada di belakang. kamu lagi ngapain? Enggak Pak, saya lagi zikir gitu. Ditarik dibuang. Stres saya akhirnya jelek nilainya Langsung karena stres dieksekusi dulu. waktu itu juga ya. Wah, Itu udah memang nggak saya terlupakan. guru dulu itu memang kita acungi jempol ya, apa kedisiplinannya, ketegasannya itu. Tapi dari guru yang tegas tadi itu akhirnya bisa melahirkan menciptakan pribadi-pribadi yang Iya. sangat istimewa Seperti ini. tamu kita hari ini, Ge. Iya. Mungkin ada pengalaman lain Pak selain kenakalan tadi, mungkin selain matematika, apakah ada guru lain yang sangat berkesan dan sampai sekarang masih diingat? Kalau saya itu guru kimia. Guru Ya. kimia. Pak Yitmono. Pak Yitmono. Ya, itu guru yang takut semua. Istilahnya kalau dosen killer, kalau di sini tuh guru killer Pak Yitmono. Jadi guru kimia itu seperti Profesor Habibie itu loh, saya lihat. Itu Berarti pandai, cerdas sekali ya? cerdas itu. Cerdas. Cuma yang ada satu yang momen yang lucu itu. Beliaunya kan suka merokok kalau ngajar itu. Jadi Dulu tuh bebas ya. bebas ya. Jadi waktu itu nerangkan apa gitu loh, rumus X mol patah gitu loh. Nah itu kan nerangkan lah, ini rokoknya kan masih diselempitkan di tangan ini. Itu dia terlalu asik, kurangkan sangat lama lah. Rokok itu kan terus Iya, tambah bis. lah, pas terus kena tangan gitu. Saya ingat itu. Murid-muridnya Lucu itu. ketawa semua. Tidak berani. Tapi mau ketawa tapi nggak berani gara-gara gitu. Jadi sampai habis terus panas mungkin. Itu. Waduh, konyol gitu ya. Paling gurunya itu juga malu sebenarnya. Kalau saya Pak Yitmono juga ya Pernah kejadian juga? kalau namanya guru yang beda dengan yang lain itu kan unik istilahnya. Pasti memang pengalamannya banyak. Saya juga pernah. Ya. Dengan guru yang sama juga Ya, Pak Yitmono. dia kan killer juga. Waktu memang
waktu masuk tuh saya keplokin. Itu kan, wah udah so. Gak taunya dia tahu yang ngeplokin saya. Cuma satu. Iya, Jadi saya memang- Mancing. Oh, Wah, ini Bapak dulu waktu masih SMA Iya. kalau sekali. Saya pikir saya mau diapain gitu, diparahin. Kamu jangan diulangi ya. Cuma gitu doang untungnya. Wah, itu untung Untung ya. moodnya lagi bagus itu ya. Kalau moodnya jelek, wah bahaya ya. Tapi walaupun dia killer, dia nggak pernah marahnya sampai membuat orang terpojok, membuat fisik nggak pernah. Ya cuma pernah, ya. unik-unik itu aja. Iya. Kalau saya dengarkan tadi Bapak sudah menjelaskan, menyebutkan beberapa nama ya Pak Iya. ya. Itu mohon maaf itu asing bagi saya. Kalau di periode Bapak yang sekarang masih ngajar ada nggak Pak? Sepertinya sudah enggak. Sudah murah semua. Iya. Karena periodenya udah 30 tahun berapa? 40 tahun kita kan Lulus bayangin aja. Iya. ini sudah. Oh iya, Oh, lulus iya, dari murah semua 85. ya, Pak. Iya. Kok Iya. saya asing gitu kan Yang sudah. periode mengajarnya paling lama di kita kan Bu Triwaskita. Iya, Bu mulai Triwaskita itu 83. Iya, Kalau nggak sekitar 86. 86. Bu Triwaskita Mulai mulainya. 86 kita baru mahasiswa semester. Ya, Oh, satu, pantas dua. ya. Iya. Sudah. Ya. Yang kemarin itu baru purna. Iya, Januari kemarin Pak. Emang lupakan lah. Udah beda generasi kita. Iya, perbedaan generasi ya. Nah, mengobrolkan tentang perbedaan generasi nih Pak, bagaimana kesan Bapak ketika tadi memasuki Semanti, melihat suasana yang berbeda dengan melihat anak-anak dengan generasi yang berbeda, bisa menyampaikan kesannya Pak untuk pertama kali tadi masuk Semanti, melihat anak-anak dengan karakteristik yang mungkin sangat jauh berbeda dengan karakteristik Pada dulu masa pada Bapak masa dulu, ya. bapak-bapak ini sekolah di Semanti dulu Pak. Saya kira Oke Pak Wito dulu. saya melihat lebih tertib. Lebih tertib Pak. Itu kayak tadi. Kalau dulu agak semrawut karena mungkin gedungnya juga ini. Iya, Oh iya. Gedung. Yang kedua kenapa semakin tertib sekarang karena pegang HP kali ya. Jadi konsentrasinya ke HP. Kalau dulu kan nggak ada Oh. mainan HP. Jadi kalau mainnya mudah bosen, jadi kalau bosen betul keluar di kantin bareng-bareng gitu. Kalau Atau sekarang itu sudah- kadang-kadang diem-diem dia pergi kemana gitu. Karena mungkin bosan di Nah, kelas. pergi semua gurunya ngajar Iya. siapa? Ya kayak gitu. Jadi saya anggap yang sekarang tuh tertib. Jadi saya di musola juga banyak ke musola rapi-rapi pakai baju dimasukin. Kalau dulu orang baju dimasukin kalau ditegur guru, ketemu guru baru disuruh masuk. Kalau enggak, kalau bebas ya dilepasin. Kalau sekarang saya lihat waktu di musola tadi rapi-rapi. Rapi-rapi. Iya. Oh, itu yang baik-baik Pak. Kalau yang Begitu. yang masih tersesat banyak Pak. Ya saya kira begitu. Tapi intinya mereka rapi karena Iya. kemungkinan salah satunya ada mainan HP itu. Oh, gitu. Kan diperbolehkan di sini kan main HP ya. Diperbolehkan untuk pada saat di luar pelajaran. Iya, ya di- ketika jadi di pelajar untuk Oh. guru-guru tertentu diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Siap Seperti ya. itu. Ya gitulah saya dari saya. Untuk Pak Margono. Yang jelas begitu saya menginjakkan di pintu gerbang Semanti itu wow. Wownya di depan sudah ada pintu gerbang yang bagus. Dulu enggak ada itu, Mbak. Itu jalan setapak itu. Iya, masih setapak di sawah itu. Jadi saya lihat perkembangannya cukup pesat dari bangunan dan infrastruktur. Saya lihat tadi keliling Sudah sempat sudah. berkeliling juga ya sudah Pak? tadi dari lorong ke lorong itu. Ternyata masih gelap juga lorongnya. Berarti dulu Bapak sering lewati lorong situ ya? Itu lorong yang sudah apa istilahnya? Legend gitu ya? Ya, berarti dulu memang kalau saya istirahat, terutama siang itu, saya enggak sama temen, tapi saya di sawah sana Mas, di utara itu kan belum bangunan- ada pagar dulu ya? Belum itu. Oh, enak ya? Iya, dulu memang alamnya si angin cepat itu dari sawah itu. Iya. Jadi Gitu. ketahuan dulu kalau saya kan dari rumah saya di Winong. Iya. Kadang-kadang saya lewat jalan itu Setapak di setapak belakang. yang kereta rel itu ya. Iya. Tahu-tahu di situ ada guru kabur gitu. Sama nyari sepi balik lagi. Ada cegatan. Yang dulu kan waktu zaman kita ya, itu kan anak-anak itu kan
dari berbagai daerah. Nggih. Dulu kan dasar zonasi. Iya, Jadi betul. dari kabupaten lain itu banyak. Nggih. Bahkan banyak yang sudah kos di SMA itu sudah kos keliling. Itu saking kepinginnya Iya, sekolah di sekolah Semanti di itu ya. Semanti. Itu Luar banyak yang biasa. jalan kaki. Iya, iya. Sepeda ontel, yang sepeda motor tuh bisa dihitung 1-2. Dihitung Tadi jauh. saya lihat tuh, piu sepeda Sepeda motornya semua sampai emang udah pakai berubah. di luar. Iya, betul, Wak. Mas sepedanya nggak ada ya kalau nggak salah. Kalau sepeda kayu Konten. sekarang itu sudah nggak ada, Nggak ada, ya, ya. Pak, ya. Jadi, Kayaknya anak-anak itu kalau disuruh sepeda kayu itu sudah sambatan ya. Itu salah satu perubahan nyolok. Saya bandingkan itu, terus kemudian ketiga itu begitu masuk di pintu dari depan tuh, wih hebat Semanti. Itu pialanya banyak sekali. Nggih. Artinya itu kan Alhamdulillah. penghargaan ya. Iya, Iya, betul. betul Prestasi sekali. anak-anak itu, Pak. Dulu belum ada, belum punya. Ya cuma yang lebihnya dulu itu angkatan saya itu punya drum band itu Mas. Yang Oh itu iya, itu yang Sekarang itu yang yang hilang sekarang ya. mungkin satu Magetan itu paling bagus. Dulu. kebanggaan itu Kebanggaan, ya. iya. Kalau tampil itu pasti Betul, itu tampil di Bagus sekali itu ya. ya di Magetan tuh mesti mau seperti yang yang mengisi acara Iya, waktu di Magetan betul. itu. Gini, mungkin itu sebagai masukan kepada pimpinan kita biar ada drum band lagi Drum band, ya. Iya. Kalau saya dengarkan cerita Bapak tadi ya, kayaknya kok lama sekali Bapak kesini, nggak kesini. Itu terakhir kesini kapan Pak? Sebelum hari ini? Ya itu kemarin waktu kemarin kita kan alumni Delima itu reuni. meninggalkan reuni yang keempat nggak salah. Jadi pertama itu di Hotel Merdeka Madiun, Oke. kemudian kedua di Tawangmangu, Di Tawangmangu. ketiga di sekolahan sini, Nggih, keempat kemarin di Sarangan. di Sarangan. Hebat dong, di hotel terus loh ini. Iya. 85 tahun. Berarti Alhamdulillah. sukses ini alumni-nya ini. dan saya ikutnya baru yang terakhir. Oh gitu. Bapak sibuk sih. Ya namanya juga Sibuk. perjuangan di ibu kota saya. Oke. Kebetulan saya 4 reuni ini Ikut terus. terlibat semua. semua. Jadi Alhamdulillah. dulu kan begitu lulus kan wis anu sendiri-sendiri. Mencar-mencar, sendiri. ya, dengan terus lama baru Karir yang berbeda-beda gitu ya, Pak ya. baru 25 tahun tuh bisa kumpul Mas. Di reuni pertama di Hotel Merdeka Madiun. Itu tanyanya bukan sudah nikah belum, tapi sudah punya cucu belum. Ya kemarin tuh. 25 tahun. 25 tahun lama Kumpul ya. sekali. Ya, reuni pertama. Tuh. Yes, alhamdulillah bisa kumpul lagi ya Pak ya, bisa ketemu sama teman-teman, Iya. bisa tahu mungkin ke depan karirnya itu seperti apa, yang kemarin-kemarin sudah kerja di mana, terus keluarganya seperti apa. Jadi kisahnya sekarang gitu di ya. grup nya jadi lengkap orangnya. Nggih. Jadi Grup Delima. Di grup Semanti. ada grup WhatsApp-nya itu ya Pak. ada Ada. sekarang. Ada Itu dua kan, grup yang umum, Semanti namanya. Nggih. Semanti Delima dan yang di Semanti Jabodetabek. Di Jabodetabek juga Ada. reuni ya? setelah itu. Ada reuni Iya, juga. jadi Itu setelah malah hidup anunya. Malah sering ketemu ya. iya, malah. jadi setelah kasus di bukan kasus ya, reuni di Sarangan, Nggih. di Jabodetabek 2 kali reuni lagi. Keren. Tidak puas ya. Tidak Anu puas. lagi. Ya. Iya. Apalagi kalau sudah sudah purna itu kan kayaknya kepingin inget masa-masa SMA dulu, Iya, ya kan? betul. Cerita-cerita konyol-konyol Iya. dulu itu pasti Iya. terungkap kembali. Ini saya dulu yang ngambil pulpen kamu loh. Iya tahu. Jadi sebelum ada reuni besar saya ketemu juga dengan 3 teman Semanti di sana, namanya Rudi sama Kasian. Jadi cerita 3 jam tuh sayanya 3 nggak jam selasa. terasa, Jadi ya. dari duhur Iya, sampai sampai asar. asar ya. Jadi Iya. sholatnya di jam. Itu Saking emang serunya ya, Iya. Pak, ternyata Serunya, bertemu dengan emang. teman Iya. seangkatan Nah, itu. masa-masa paling indah. Iya. Masa-masa Jadi masa-masa perjuangan setelah SMA ketemu lagi Iya. itu yang menarik. Iya betul sekali itu cerita. Saya juga kalau ketemu sama alumni itu nggak ada habisnya Selesai. cerita Iya, itu. ada aja ya. Sambung gitu. Dan itu kan nggak melihat warnanya apa, Iya, kamu betul. punya apa. Betul sekali Itu kan itu, Pak. lebih mencair, menceritakan dulu yang lucu-lucu, aneh-aneh itu Betul. malah asik. Gitu. Asik ya, betul. Sama-sama berjuang dulu Betul, menuntut ilmu dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan sekarang pencapaian seperti ini, dengan keterbatasan dulu itu imbang gitu loh ya. Perjuangannya dulu yang susah, sekarang loh saya alhamdulillah seperti ini. Iya, Itu betul. menjadi cerita itu ya Jadi- bagi teman-teman, baik nanti ke keluarga juga bisa menjadi cerita.
Jadi perjalanan cerita itu jadi unik, jadi Iya, kenangan betul. yang manis rasanya. Udah kenangan kan, yang manis. Kayak foto sekarang kita foto kayak nggak ada cerita, tapi kalau sudah 20 tahun kemudian dilihat lagi loh ini Jadi manis. kayak Culun. Behind the skin Saya di itu grup ada. foto SMA saya itu yang dimunculkan Om Wasi, yang pertama dia nanya Iya. ini siapa katanya. Terus saya tunjukin perbandingannya, ini saya. Iya kecil. ini Emang culun. jejak digital saya ini. Nyambung lagi nih Mbak. Tadi setelah 25 tahun tidak ketemu terus reuni, kesan pertama yang ditanyakan pasti tentang karir kan Betul. Pak. Nah, ini kita pengen tahu nih, teman-teman dan sobat Semanti pasti ingin tahu bagaimana jejak karirnya Bapak Wito dan Bapak Sumargono itu. Kita mulai dari Pak Wito Siap, dulu. siap. Jadi saya dari SMA IPA, Iya. dulu zamannya IPC, jadi campuran. Oh, campuran, iya betul. Dan dulu yang tadi kita ceritakan bahwa zaman saya cita-cita tuh terbatas, nggak ada namanya pengen jadi YouTuber, nggak ada. Gimana ya? Belum ada. Iya. Jadinya insinyur, pilot, Insinyur, guru. pilot, iya. Pokoknya pegawai lah itu ya. Iya, asli. Itu idaman Nggak ada. mertua sekali. Jadi akhirnya saya milih IPC. IPC. Keterima di antropologi, dan ini saya antropologi dikira deket dengan biologi. Jadi dikira IPA. Padahal jauh ya. Antropologi sama biologi. Iya. Itu penasaran waktu masuk itu saya tanyakan protes, kenapa sih Pak ini antropologi masuk FISIP gitu? Iya. Jawabnya enggak, ya emang begitu Mas. Penasaran saya tanyain lagi. Ini harus masuk biologi ya. Berarti jenengan nggak tahu kalau antropologi itu tentang budaya gitu. Ya, budaya perilaku, kultur. Bahaya. Dulu belum ada guru BK Pak dulu tuh. Grup apa? Guru BK. Guru Enggak B. ada. Ada, tapi itu satu pelajaran yang yang lewat begitu aja, nggak ada pelajarannya jadi. Oh gitu. Saya milih karena merasa dekat dengan biologi dan IPA. Oh, gitu. Itu terima. Feelingnya Feeling. Kira Ternyata. biologi padahal itu jauh. sekali. Jadi butuh saya 4 semester untuk saya terpaksa Baru bisa menerima keadaan. menerima keadaan. Terus Nah, setelah untungnya, Nggih. jadi untungnya tadi sempat saya ceritakan di motivasi, saya tuh suka membaca. Iya. Pada zaman itu buku mahal. Di SMA ini juga nggak ada buku, nggak ada buku cerita. Nggih. Akhirnya saya beli, kan saya suka cerita fiksi, beli Kompas Minggu yang ada cerpennya bagus-bagus. Iya betul. Itu saya langganan tuh, Langganan, sampai saya ya. clipping. Oh iya, saya dulu beli- juga suka itu Iya clipping makanya. gitu. Nah itu Clipping. begitu terima, saya nggak suka antropologi, ya larinya saya ke situ. Jadi ke perpustakaan nyari buku-buku yang fiksi. Saya baca semua. Sampai akhirnya saya memberanikan diri menulis. Iya. Menulis ngirim cerpen ke Jawa Pos. 2-3 kali kesalahan dimuat. Wih luar biasa. Kebanggaan itu. Kebanggaan. Sampai 2 Karya kali. kita dibaca orang banyak, dihargai orang banyak sebuah kebanggaan yang Iya. luar biasa. Nah itu nanti jadi bekal saya sampai sekarang. Jadi setelah saya bisa menulis, dibaca kan sampai 3 kali ya, 2 kali cerpen, 1 kali artikel, sampai dijulukin mata mantan saya cerpenis. Nggih. Tapi saya bilang saya bukan cerpenis, saya penulis. Bukan. Itu. Jadi setelah itu saya yakin saya karir saya adalah menulis. Berarti sudah menemukan Menemukan. jati diri. Asli ya. Jadi feel saya ini adalah penulis. Ya, Jadi penulis, ya. dari awalnya itu suka membaca, terus akhirnya dituangkan dengan tulisan. Jadi dari awalnya jurusannya nggak suka Iya. karena lain, Habis tapi itu, karena membaca dengan kebiasaan saya akhirnya saya suka. Jadi akhirnya pelajaran tuh saya paksa suka juga. dan akhirnya cinta. Cinta. Oh, iya. Dari paksaan menjadi kebiasaan Iya. dan akhirnya menjadi Dan cinta. iya, betul. Asli iya. itu, Mantap, asli. mantap. Terus akhirnya dulu kuliah di mana Bapak? Di Erlangga sama dia. Di Erlangga. Jadi saya teruskan ya setelah nulis itu kan akhirnya saya lulus ya. Tapi sebelum lulus tuh saya aktif juga di gerakan nasional karena nggak ada kegiatan setelah itu tinggal skripsi kan. Diajak gerakan mahasiswa nasionalnya itu lawannya HMI itu. Saya ikut sampai tahu bahwa
politik tuh memang begini. Gerakan apa Pak nama tadi? Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia GMNI. GMNI. Iya. Saya juga pernah ikut itu Pak. Nah makanya Iya, saya itu, pernah ikut dulu GMNI dulu. dari situ saya melihat bahwa politik itu memang gini. Politik itu memang kepentingan, bukan Betul, teman. Betul. Jadi begitu kepentingannya gak sama, di konversi cap itu banting-bantingkan meja cuma untuk teman satu kepentingannya berhasil. Jadi nah itu setelah itu kan saya lamar jadi punya modal menulis cerpen. Iya. IP-nya nggak bagus, nggak sampai 3 saya. Punya pengalaman organisasi. Saya kira itu yang membuat saya dipanggil dari 5 lamaran pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang lumayan canggih. Iya. Pertamina, Surya, Iya. Jakarta, Berita Buana, sama yang terakhir tuh yang perusahaan Toyota gitu, tapi udah keterima gitu. Dan saya yakin saya dipanggil semua tuh karena itu. Cuma itu karena punya pengalaman organisasi, bisa menulis. Betul. Ya, gitu itu. Jadi sebenarnya organisasi itu melatih kita untuk soft skill-nya itu ya, biar mudah untuk bersosialisasi. Iya, memang di beberapa departemen itu dicari, jadi yang dia organisasi IP-nya tinggi itu. Ponakan saya dia diterima sama anaknya Margono di Kejaksaan bareng. Iya. Kalau ponakan saya dia rankingnya tinggi, jadi cum laude. Kumulot. Iya. Istimewa. Iya. Alumni sini juga. Alumni sini Alumni SMA Semanti juga. 2017. Wih, memang Semanti itu Luar biasa. Tapi itu nanti jadi pelajarannya tadi dari motivasi. Nggih. Dia bukan memperoleh kesempatan di Kejaksaan, nggak langsung dapat, perjuangan juga. Perjuangan juga. Jadi sebelum tahun pertama dia